Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan ini adalah video part kedua dari episode pertama rakit PC untuk subscribernya layar desktop ya. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah menonton video part pertamanya ya. Dan bagi teman-teman yang belum menonton video part pertama tersebut, bisa dilihat linknya di sini ataupun di deskripsi ya. Nah, di video part pertama itu kita sudah menjelaskan mengenai komponen apa saja yang digunakan untuk rakit PC untuk subscriber dari Bogor atas nama Mas Zaid ini ya. Dan di video part kedua ini adalah saya akan tunjukkan proses merakit PC-nya. Yang mana PC-nya sendiri sebenarnya ini ya, yang satu ini yang udah kita rakit di sini. Tapi bagi teman-teman yang penasaran dengan proses rakit PC-nya dan nanti performa dari PC ini seperti apa, kita akan bahas di video kali ini. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya seperti biasa ya, dan juga loncengnya juga agar terus support channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, bagi kalian yang masih penasaran untuk proses rakit PC-nya seperti apa mengenai PC putih ini, yuk kita lihat.
Oke teman-teman, saatnya kita bahas mengenai performance dari PC rakitan untuk subscriber kita yang satu ini ya. Secara defaultnya, kondisi defaultnya, performance PC ini sebenarnya sama dengan performance PC kita sebelumnya ya, rakitan kita sebelumnya yang menggunakan 3600 dan juga 1660 support dari Inno 3D juga, yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya, yang bisa kalian cek linknya di deskripsi ya bagi yang belum nonton ya. Bagi yang udah nonton mungkin udah tahu nih berapa FPS dari hasil tes di beberapa game ya, kemudian hasil benchmarknya kalian bisa cek di video itu. Nah, kali ini kita akan lebih bahas bagaimana optimasi ya, hasil dari optimasi sebuah Ryzen 5 3600 ini dengan menggunakan cooler aftermarket dari Deepcool, yaitu Deepcool Gamax GT ini. Sampai seberapa jauh kita bisa overclock CPU yang satu ini dan berapa improvement yang bisa kita dapat di situ gitu ya. Nah, untuk itu kita coba lakukan overclocking. Nah, karena kebetulan juga si yang punyanya itu ya, itu juga request untuk dilakukan overclocking juga. Dia pengen nanti udah pakai tinggal jadi aja gitu. Dia pengen di OC, pengen performance-nya lebih bagus, dia pengen di overclocking gitu kan. Nanti dia tinggal pakai aja gitu. Nah, akhirnya kita coba overclock CPU-nya ya, Ryzen 5 3600 ini ke 4,4 GHz all-core. Nah, sanggup nggak kira-kira nih ya dengan cooler dari Deepcool Gamax GT ini? Nah, ternyata teman-teman kita bisa lakukan overclock si Ryzen 5 3600 ini sampai ke 4,4 GHz all-core ya, dengan CPU V-Core di 1,35 volt ya. Itu adalah normalnya untuk sebuah Ryzen 5 3600 ya. Rata-rata Ryzen lah 1,35 itu masih cenderung normal ya, dan bisa mencapai 4,4 GHz all-core. Dan ketika kita jalankan Cinebench R15 itu bisa dapatkan multi-core performance di 1745 CB ya, sedangkan single core-nya di 205 CB. Dengan temperatur maksimal CPU itu di 86 derajat Celcius. Nah, ini temperatur yang masih cukup aman lah hitungannya ya, karena kita juga pakai air cooler di sini ya, dan kondisi casing tertutup full gitu kan. 86 derajat Celcius, 4,4 GHz ya, dengan hasil multicore yang udah melebihi 1700. Kalau kita bandingkan terhadap defaultnya itu adalah 1545 CB. Jadi naiknya itu sekitar 9,5% ya, cukup tinggi kenaikannya, hampir 10%. Sedangkan untuk single core-nya sebelumnya ada 192. Jadi 192 naik ke 205 CB atau naik sekitar ya 6,5%. Cukup tinggi juga kenaikan untuk single core-nya. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang pernah nonton nih video dari Gaptek.id ya. Saya juga pernah nonton itu video Gaptek.id yang merakit PC untuk seorang artis, yaitu Eva Celia ya kalau nggak salah. Nah, ini saya sedikit bahas mengenai video itu karena di video itu kan juga merakit PC dengan Ryzen 5 3600 juga sama-sama ya, dan di overclock juga ke 4,4 GHz all-core. Di situ pakai air cooler kalau nggak water cooler ya kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah Bang Subki itu pernah bilang bahwa Ryzen 5 3600 itu jarang-jarang yang bisa sampai ke 4,4 GHz all-core. Ya memang saya cek juga sih rata-rata ya di YouTube juga di 41, 42 lah rata-rata ya di situ. Nah, jarang yang bisa sampai ke 4,4 GHz all-core. Nah, jadi mungkin yang agak spesial lah CPU-nya, yang beruntung aja yang bisa dapat 4,4 GHz ya. Berarti kualitas CPU-nya bagus di situ ya. Nah, ternyata nih ya, subscribernya layar desktop ini juga cukup beruntung ya, si Mas Z dari Bogor ini, karena kita bisa OC si Ryzen 5 3600 itu sampai ke 4,4 GHz all-core hanya dengan air cooler yang harganya cuma 500 ribuan aja dari Deepcool Gamax GT ini, dan temperatur masih normal. Bahkan pada saat main game itu temperatur ya nggak nyampe 86 seperti saat kita jalankan Cinebench R15 gitu ya. Kalau Cinebench R15 itu memang kalau di full load gitu ya otomatis temperaturnya memang biasanya segitu tinggi ya gitu kan. Tapi kalau dalam skenario harian dalam bermain game atau aplikasi-aplikasi seperti editing, rendering itu nggak akan nyampe segitu gitu ya. Jadi ini ternyata juga kita dapat
3600 yang cukup spesial juga di sini ya, seperti halnya yang didapatkan oleh Bang Subki ya di rakit PC untuk Eva Celia itu. Jadi ini cukup spesial. Jadi saya juga cukup agak senang juga nih dapat Ryzen 5 3600 yang bagus ini, walaupun ini tentu untuk subscribernya layar desktop ya. Nah, untuk secara performance gaming ini saya nggak terlalu banyak tes untuk gaming, karena kebetulan ya ini sekali lagi udah mau diambil. Jadi saya cuma tes di satu game aja, yaitu CSGO ya. Jadi di game CSGO, kenapa? Karena game ini kebetulan yang akan banyak dimainkan oleh si Mas Zaid itu ya. Di game CSGO itu, kalau sebelum di overclock ini kita dapatkan rata-rata FPS itu di range 240 sampai 280 fps. Nah, setelah di overclock ke 4,4 GHz all core itu bisa dapat 270 sampai 330 fps. Ya rata-rata bisa di atas 300 fps untuk game CSGO itu ya. Itu rata kanan loh ya, atau kanan 1080p. Jadi luar biasa. Jadi kan dengan 4,4 GHz all core ini juga menunjukkan improvement juga pada saat gaming. Nah, tapi ada sedikit tips nih buat teman-teman, terutama kalau yang ingin overclocking Ryzen ya. Jadi sebagai contoh saya ambil untuk Ryzen 5 3600 ini. Dia kan punya base clock di 3,6 GHz dan boost clocknya up to 4,2 GHz. Ketika dijalankan full load, misalnya contohnya jalankan Cinebench R15, maka dia all core-nya akan jalan di 3,9 GHz ya, sekitar 3,9 GHz lebih sedikit lah. Nah, pada saat jalankan full load seperti itu 3,9 GHz, tapi pada kondisi tertentu itu beberapa core-nya akan boost sampai ke 4,2 GHz. Jadi boost clock di situ bukan untuk all core, tapi hanya beberapa core saja yang akan menyentuh 4,2 GHz pada beberapa saat aja gitu kan. Boost sampai 4,2 GHz. Nah, jadi kalau kalian melakukan overclock dan overclock yang kalian lakukan itu masih di bawah boost clocknya, misalnya contoh pada saat di load tadi kan 3,9. Nah, kalian misalnya overclock ke 4,0 misalnya, atau 4,1. Nah, pada saat kalian overclock ke 4,0 atau 4,1 GHz, maka multi-core performance-nya memang akan naik. Karena ketika di full load, all core-nya naik kan, jadi ke 4,0 atau 4,1. Tapi single core-nya nggak akan naik, bahkan mungkin bisa turun. Nah, kalau single core-nya turun, kemungkinan di gaming performance juga kalian nggak akan terlalu ngerasain performance yang berubah, atau bahkan bisa aja turun sedikit, atau malah ya sama aja lah nggak naik kalau kalian overclock di bawah boost clocknya tadi. Karena pada kondisi tertentu si single core-nya bisa sampai ke 4,2, tapi kalau kalian cuma overclock 4,1, walaupun multi core-nya itu naik tapi single core-nya nggak naik, itu gaming performance nggak akan improve. Nah, improve-nya untuk apa? Ya untuk aplikasi-aplikasi yang butuh multi-threaded performance atau multi-core performance, seperti misalnya rendering, editing, itu akan pengaruh ya. Jadi dari 3,9 GHz kalau jalan full load-nya naik ke 4,0, 4,1, itu akan ada improvement untuk aplikasi yang bersifat butuh multi-threaded performance itu ya. Nah, maka dari itu saran saya adalah kalau kamu overclock Ryzen terutama, yaitu kalian overclock minimal sama dengan boost clocknya. Jadi kalau misalnya boost clock up to 4,2 ya, kalian coba sampai ke 4,2 minimal, supaya nanti juga minimal single threaded performance-nya juga itu nggak turun lah gitu kan, minimal bisa sama atau bahkan lebih sedikit gitu ya. Dan multicore-nya udah pasti naik. Jadi kalau kalian cuma overclock ke 4,1, multicore-nya memang naik, single core-nya nggak naik. Jadi kalau untuk gaming nanti malah kalian cuma nambah panas-panasin prosesornya aja gitu kan, tapi performanya malah nggak naik. Nah, di sini saya coba tunjukkan data nih ya, saya lihatkan grafik ke teman-teman ya. Jadi saya coba overclock si 3600 itu ke 4000, 4100, 4200, 4300 dan 4400 ya. Nah, pada saat kita overclock ke 4000, untuk multi-core performance naik dari defaultnya 1545 ke 1579 ya. Nah, yang menarik kemudian di 4100 ya, 4100 naik lagi ke 1613 multicore-nya ya. Kemudian 4200 multicore-nya naik ke 1656, 4300 naik ke 1688, kemudian 4400 naik ke 1745 ya.
Tapi coba lihat teman-teman di grafik dari single core-nya. Saat default single core-nya adalah 192 CB. Kalau kita jalankan 4000 MHz all core, nah single core-nya berarti kan mentok di 4000 ya. Itu ternyata single core performance-nya di Cinebench R15 turun ke 186 dari 192. Saat jalan di 4100, itu single core-nya juga lebih rendah daripada saat default, yaitu 190 CB ya. Jadi selisih 2 CB dibanding saat defaultnya. Nah, ketika 4200 ya, sesuai dengan boost clock-nya, barulah dia single core-nya lebih tinggi sedikit dibanding saat kondisi default, yaitu 194 CB. Nah, kemudian saat 4300 baru naik lagi, lebih tinggi lagi ke 199 CB, dan ketika 4400 naik ke 205 CB. Jadi dari data itu bisa dilihat bahwa kalau untuk overclock, terutama Ryzen ini ya, sangat-sangat kalau menurut saya, kalau untuk gaming tujuannya kalian overclock, sangat mubazir sekali kalau kalian overclock di bawah boost clock-nya. Misalnya kalau boost clock-nya 4,2, kalian overclock ke 4,1 ya, all core-nya ya, all core 4,1 itu mubazir kalau untuk gaming. Jadi kalian minimal jalankan ke 4,2 atau bahkan harus lebih tinggi dari 4,2 ya, 4,3 atau 4,4 ya, seperti halnya yang kita lakukan di sini gitu kan. Kecuali ya kalau untuk aplikasi yang saya bilang tadi yang butuh multi-threaded ya, seperti rendering, itu mungkin overclock ke 41 itu akan kerasa juga sedikit improvement di situ kan ya. Jadi kalau misalnya kalian ragu, daripada overclock udah jalanin default aja, udah di situ udah performanya udah bagus gitu kan, daripada kalian overclock hanya ke 4,1 ya percuma lah kalau menurut saya gitu. Nah, itu aja mungkin tips untuk overclock ya di video kali ini ya. Mungkin nanti untuk tutorial overclockingnya akan kita coba bikinkan video ya, kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu lebih detail lah soal tutorial untuk melakukan overclocking, terutama untuk Ryzen di sini ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin untuk video kali ini udah agak ngalor ngidul ya. Jadi pembahasannya intinya gini, PC yang satu ini secara performance dibanding dengan PC kita sebelumnya yang menggunakan komponen yang hampir mirip, itu kalau gaming performance kondisi default sama ya. Nah, bedanya kalau di sini kita sudah lakukan overclock, jadi dia agak lebih baik performance-nya gitu ya, dibanding dengan video yang sebelumnya, yang mungkin saya hanya bisa mencontohkan dari benchmark si Cinebench R15 dan juga tadi di game CSGO aja gitu ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Bagi teman-teman nih yang mau seperti halnya Mas Zaid dari Bogor ini, ingin dirakitkan PC ya, kalian bisa follow Instagramnya saya ya, @andriananugraha. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi dan bisa DM di situ kalau misalnya kalian berminat untuk dilakukan merakit PC seperti ini ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih kalian sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.